Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara terkasih. Dengan penuh semangat dan sukacita saya menyapa Bapak Ibu saudara semua di hari yang baru yang sekali kita percaya bahwa hari ini dijadikan Tuhan buat kita agar kita kembali melayani dengan penuh semangat dan ucapan syukur. Masih dalam suasana HUT gereja kita yang ke-40, perenungan kita akan kembali kita sama-sama pikirkan tentunya berhubungan dengan HUT gereja kita. Dari kitab Ezra, pasal yang keempat, ayat 1-24, tapi kita tidak akan baca semua, kita akan hanya baca ayat 1-5 untuk mewakili dasar firman Tuhan yang kita renungkan di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan, pembangunan Yerusalem terhambat oleh perlawanan. Ketika lawan orang Yehuda dan Benyamin mendengar bahwa orang-orang yang pulang dari pembuangan itu sedang membangun bait suci bagi Tuhan Allah Israel, maka mereka mendekati Zerubabel serta para kepala kaum keluarga dan berkata kepada mereka, "Biarlah kami turut membangun bersama-sama dengan kamu, karena kami pun berbakti kepada Allahmu sama seperti kamu. Lagi pula kami selalu mempersembahkan korban kepadanya sejak zaman Esarhadon, Raja Asyur, yang memindahkan kami kemari." Tetapi Zerubabel, Yesua, dan para kepala kaum keluarga orang Israel yang lain berkata kepada mereka, "Bukankah urusan kita bersama sehingga kamu dan kami membangun rumah bagi Allah kami? Karena kami sendirilah yang hendak membangun bagi Tuhan, Allah Israel, seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Kores, Raja negeri Persia." Maka penduduk negeri itu melemahkan semangat orang-orang Yehuda yang membuat mereka takut membangun. Bahkan selama zaman Kores, Raja negeri Persia, sampai zaman pemerintahan Darius, Raja negeri Persia, mereka menyogok para penasihat untuk melawan orang-orang Yehuda itu dan menggagalkan perancangan mereka. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kalau kita membaca bagian firman Tuhan ini, sekali lagi ini menjadi gambaran yang harus juga kita waspadai sebagai bagian dari sebuah gereja. Bahwa dalam situasi kondisi yang kita nikmati saat ini, tentunya kita harus berhati-hati dan tentunya waspada. Sama seperti tema firman Tuhan kita di pagi hari ini, hati-hati dan waspadalah terhadap penghambat pembangunan bait suci Tuhan. Dalam konteks gereja kita, bukan saja kita sementara membangun secara fisik, tetapi kita juga terus sampai Tuhan Yesus datang nanti kita terus membangun iman kita, saling bertumbuh, saling membangun di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam sesama orang percaya, di dalam kasih, dan banyak hal yang lainnya. Tetapi kita menyadari bahwa sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel yang baru kembali dari pembuangan untuk kembali membangun tembok, mereka juga menghadapi hambatan. Ada saja halangan, hambatan. Kalau kita sekali lagi membaca dalam pembagian firman Tuhan kita, ada penduduk negeri, penduduk asli yang berusaha untuk menghambat proses pembangunan. Ya, mungkin mereka merasa sakit hati karena ditolak. Sebenarnya mereka punya niat baik juga, tetapi Zerubabel dan bersama beberapa tetua-tetua Israel merasa bahwa ini tugas tanggung jawab mereka. Dan situasi ini membuat sekali lagi proses pembangunan itu menjadi terhambat. Bahkan di ayat yang keempat dan ayat yang kelima juga mereka melemahkan semangat, membuat takut, bahkan menyogok ya berbagai macam usaha dan cara. Ini menjadi tantangan tentunya buat orang Israel, dan tentunya kita juga sebagai bagian dari gereja, kita pun harus waspada karena iblis tidak pernah tinggal diam. Iblis tidak pernah mau gereja Tuhan itu semakin hari semakin berkembang dan bertumbuh. Apalagi dalam konteks pertumbuhan iman kita. Tentunya kita harus waspada terhadap saling gesek antara sesama jemaat, saling mungkin tersinggung sesama anggota jemaat. Mungkin ada dendam, mungkin ada amarah, mungkin ada sakit hati, mungkin ada hal-hal yang dipendam yang mungkin itu bisa menjadi benih perpecahan. Tetapi melalui firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama belajar bahwa membangun tubuh Kristus di gereja ini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Oleh sebab itu mari kita singkirkan segala sesuatu yang menghalangi kita, menghambat pertumbuhan gereja kita dengan hati-hati dan terus waspada. Suatu ketika ada seorang datang ke pelabuhan. Dia melihat ada nelayan yang sementara menurunkan hasil. Semalaman dia memancing, dan salah satunya ada satu keranjang yang berisi dengan begitu banyak kepiting. Tapi menarik karena kepiting ini masih hidup, tetapi nelayan ini tidak menutup keranjang di mana ada kepiting-kepiting yang masih hidup tersebut. Dibiarkan saja terbuka. Lalu orang kota ini bertanya, "Bapak kenapa tidak menutup keranjang yang penuh dengan kepiting? Bapak tidak takut apa nanti kepitingnya kabur kembali ke laut begitu?" Lalu bapak itu bilang, "Wah, tenang saja. Setiap kali ada kepiting yang akan naik ke atas, lalu ada rekannya yang lain atau kepiting yang lain akan menjepit temannya dan menarik kembali ke bawah. Wah, sehingga tidak ada yang berhasil kabur." Ya, itu salah satu contoh ya bagaimana persekutuan itu harus dibangun dengan penuh kasih, penuh dengan kesadaran bahwa kita adalah bagian dari tubuh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini adalah hari yang dijadikan Tuhan bagi kami, dan kami kembali lagi belajar bahwa kami sebagai bagian dari gereja Tuhan harus terus waspada
karena kami sementara membangun iman kami di gereja ini. Kami tahu bahwa iblis tidak pernah tinggal diam, oleh sebab itu kami rindu agar kasih selalu mewarnai kehidupan kami sebagai bagian dari gereja Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Memberkati apa yang kami kerjakan di hari ini dan juga tentunya memberkati keluarga yang kami kasihi. Amin.